Fermentasi pakan ini katakanlah setengah kilo, ketika ditutup rapat dia akan menjadi seperti tape empuk ya, seperti Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses berjamaah petani lele Nusantara. Salam hangat dari kota Karawang, Jawir Farm. Jadi kali ini saya akan coba edukasi bagaimana tata cara fermentasi pakan dengan baik dan benar ya. Nah, sebelum fermentasi saya akan coba share apa fungsi dari fermentasi, bagaimana cara fermentasi, dan bagaimana nanti hasil setelah fermentasi ya. Nah, itu saya share semuanya berdasarkan pengalaman saya ya. Jadi yang pertama, kita akan melakukan fermentasi. Fungsi fermentasi sendiri adalah memberikan bakteri baik yang namanya probiotik ke dalam pakan, sehingga bakteri itu bekerja dengan baik, sehingga pelet yang setelah difermentasi nanti dicerna, atau protein yang ada di dalam pakan nanti dapat menjadi dicerna maksimal ke tubuh ikan atau ke daging ikan ya. Sehingga fungsi dari fermentasi ini secara pengalaman saya adalah yang pertama, ketika kita fermentasi pelet itu menjadi empuk, sehingga pakan yang dimakan ikan itu menjadi bagus ya. Karena kalau tanpa fermentasi ataupun tanpa pipis, biasanya pelet yang dimakan itu biasanya kembung di dalam perut ikan. Katakanlah ikan itu makan sebanyak 10 ya, 10 pelet yang diameternya adalah 1 mili. Nah, nanti dia akan mengembang ke dalam perut ikan menjadi 15, padahal si perut ikan itu maksimalnya hanya 10. Jadi ketika dia tidak difermentasi atau tidak pipis, dia akan kembung, dia akan gantung ke atas, biasanya seperti itu. Nah, yang kedua, ketika pakan difermentasi, pakan itu nanti dicerna oleh tubuh ikan dan menghasilkan yang namanya fases atau kotorannya. Nah, di situ kotoran itu nanti akan bagus diproses oleh bakteri air, sehingga bakteri air itu tidak susah atau tidak berat mengolah dari fases atau kotoran ikan tersebut, seperti itu. Nah, ketiganya yang pasti keuntungannya dari mana? Nah, pakan yang difermentasi biasanya pengalaman saya adalah FCR-nya rendah. Artinya pakan yang dihabiskan dalam sekali panen itu lebih sedikit ya. Banyak teman-teman menyebutnya adalah FCR seperti itu. Nah, tata cara yang keduanya adalah nanti cara fermentasi seperti apa nanti saya akan share ya. Yang pertama saya siapkan adalah fermentasi, yaitu probiotik. Probiotik ini mengandung asam amino ya. Nanti silahkan teman-teman pilih asam amino dari probiotik apapun, terserah ya. Yang kedua adalah molase ya. Nah, molase sama probiotik ini adalah bakteri baik. Nah, molase ini adalah pakan dari probiotik ini. Nah, ketika dia dicampur dengan air, diberikan ke pakan, dia akan berkembang biak di pakan. Nah, pakan itu nanti minimal itu selama 6 jam difermentasi. Setelah itu pemberian pakan ya, itu semakin bagus, semakin lama semakin bagus. Nah, ini banyak teman-teman yang bertanya juga ya, untuk fermentasi itu berapa lama? 1 minggu juga bisa sebenarnya, tapi dengan syarat ini adalah toples, biasanya sampai toples ini atau ember dari kaleng cat itu saya tutup rapat ya. Nah, setelah pemakaian diberikan ke ikan itu langsung tutup rapat lagi gitu ya. Jangan sampai dia terbuka karena bakteri tidak baik atau jamur-jamur nanti masuk ke dalam pelet fermentasi tersebut, seperti itu ya. Nah, ketika bakteri tidak baik masuk ke pakan, nanti menyebabkan pakan itu jamuran. Ada yang jamur hitam namanya, baunya apek, itu segera dibuang ya, jangan sampai dipakai karena itu biasanya tidak baik buat ikan ya. Nah, saya akan coba tata cara fermentasi seperti apa. Yang pertama, saya sudah siapkan botol. Botol ini adalah 1,5 liter air ya.
1,5 liter air saya kasih probiotik. Nanti boleh teman-teman mencontohkannya. Ini banyak teman-teman yang bertanya bagaimana tata cara fermentasi. Saya kebetulan ini pulang kerja, jadi saya praktekkan sekalian ya. Jadi teman-teman banyak yang request. Jadi saya baru sempat bikin videonya nih. Fermentasinya adalah 1 tutup botol probiotik ya, probiotik, dan 1 tutup botol molase. Ini molase ya, molase ini adalah tetes tebu. Nanti tetes tebu ini bisa misalkan tidak ada di tempat teman-teman, boleh pakai gula pasir atau gula merah dengan takaran 1:1. Misalkan gula merahnya 1 kilo, airnya 1 liter, nanti digodok sehingga kental, atau gula merah 1 kilo, airnya 1 liter digodok kental, nanti kentalnya seperti ini. Nah dipakainya sama ya, nanti ya sama. Nah ini 1 tutup itu ya, 1 tutup. Nah seperti ini ya, ini kita kocok-kocok. Nah setelah itu ini sama ya, airnya 1 liter, ini air sumur ya, air sumur kita berikan. Nah kita sedikit saja, lalu dikocok-kocok ya supaya merata. Nah oke, sudah tercampur. Setelah itu saya penuhin ya. Nah bagi teman-teman yang belum paham, nanti untuk 1,5 liter air ini nanti dipakainya adalah 12 kg pakan ya, 12 kg pakan. Artinya kondisional, ketika teman-teman fermentasi hanya 1 kilo ya dipakainya kondisional saja. Misalkan ini 12 liter, artinya 4 kilo itu adalah setengah liter ya. Artinya kalau bikinnya 1 kilo itu, nah setengah kilo ini dibagi 4, 1, 2, 3, 4. Jadi sekilo itu segini aja cukup. Nanti diaduk rata, ditaruh toples, terus ditutup rapat seperti itu. Nah itu seperti bikin tape. Jadi ini probiotik sama molase ini sedikit sudah dicampur, dia akan berkembang biak bakteri itu di dalam toples ini, sehingga seperti tape ya. Tape itu walaupun raginya sedikit tapi tapenya banyak, dia akan menjadi tape semua. Nah sama fermentasi seperti itu. Nah tape itu sebenarnya juga prosesnya ada fermentasi. Nah ini juga sama, pelet ini itu tujuannya nanti jadi empuk, jadi mudah dicerna. Penyerapan protein dalam pakan ini akan lebih cepat diproses oleh daging kan, sehingga dia menumbuhkan daging yang lebih daripada tidak difermentasi atau hanya dipipis saja ya. Nah nanti saya akan coba praktekkan seperti apa ya. Ini untuk pencampurannya ya, 1,5 liter air nanti dipakai buat 12 kg pakan. Nanti kondisional ketika teman-teman ternyata lele ini sehari membutuhkan 5 kilo ya, kita 5 kilo enggak apa-apa. 2 hari nanti 10 kilo ya, kita fermentasi 10 kilo, nanti kondisional saja ya untuk airnya. Saya akan coba untuk mencampurkan bahan fermentasi ini ke pakan ya. Saya harus potong video ini karena kenapa? Karena durasinya panjang, nanti untuk downloadnya susah ya. Jadi saya potong. Ini adalah video kedua, bagaimana tata cara pencampuran atau tata cara fermentasi ya. Nah setelah video pertama saya sudah share, itu adalah bagaimana fungsi dari fermentasi, terus pencampuran probiotik sama molase seperti apa, saya sudah share. Jadi sekarang saatnya pencampuran ya. Ya kemarin sudah saya share bahwa untuk 12 liter ini nanti adalah 1,5 liter ini adalah 12 kilo ya. Nah untuk takarannya, kebiasaan saya di Jawa ini adalah 4 kilo ya kalau penuh ya. Kita akan coba fermentasi adalah pelet 781-1 untuk budidaya lele yang ada di kolam 5 itu ya, yang sering kita buat edukasi, yang sering kita share. Nanti saya akan fermentasi di toples ini adalah 4 kilo. Nanti 4 kilo artinya kalau 1,5 liter, 4 kilo hanya membutuhkan setengah liter saja. Setengah liter segini, 1, 2. Jadi nanti dibutuhkan segini saja ya untuk 4 kg pakan. Kita akan coba fermentasinya seperti apa ya. Nah ini adalah pelet 781-1. Kuat nggak ya? Kuat kayaknya. Nah begini,
Tuh, biasanya saya seperti nah ya, ini 4 kilo kalau penuh. Nah, kita coba lihat nih, ini 4 kilo ya. Cara takaran saya kalau setengah liter air itu ada 4 kilo itu segini. Nah, kita akan tumpahkan ke bak ya. Nah, seperti ini ya. Ini peletnya masih keras. Jadi jika diberikan ke ikan, biasanya ini pelet diameternya ada 0,7 sampai 1 mili. 1 mili ini nanti kalau diberikan ke ikan biasanya dia mengembang di perut ikan menjadi kembung. Makanya dia kadang-kadang berdiri ya. Jadi banyak teman-teman yang bertanya, Om, kenapa ikan saya setelah makan itu pada berdiri? Tidak masalah kalau setelah makan, tapi kalau belum makan dia berdiri dan lemas, berarti ada masalah di airnya seperti itu. Nah, kalau habis makan tidak masalah itu, tapi yang jadi masalah adalah ketika makan kebanyakan dia berdiri sehingga si pakan ini menutup, maaf ya bahasanya, menutup dari pernapasan sehingga dia gagal adaptasi, dia akan lemas, terus dia akan kolap biasanya seperti itu ya. Nah, ini 4 kilo. Saya akan campurkan dengan fermentasi yang sudah saya share di video pertama, setengah liter ya. Cus, kita lihat. Setengah liternya segini, tapi nggak punya cus ya. Nah, ini setengah liter karena ini adalah 1,5 liter. 4 kilo itu untuk 4 kilo pakan itu setengah liter air. Nah, ini udah setengah liter ya. Kita akan aduk rata seperti ini ya. Nah, ini seperti bikin tape. Jadi walaupun pakannya 4 kilo, airnya itu adalah setengah liter saja, itu aman ya, aman. Karena kenapa? Karena seperti bikin tape itu kan misalkan bikin 1 kilo, raginya cuma 2 aja cukup, dia akan merembet ke semuanya asal dengan penutupan rapatnya. Ini sama dengan fermentasi pakan ini. Fermentasi pakan ini katakanlah setengah kilo, ketika ditutup rapat dia akan menjadi seperti tape empuk ya, seperti itu. Nanti boleh teman-teman mempraktekkan. Biasanya kalau pelet 781-1 itu setelah 12 jam tuh baunya wangi, karena seperti tape saja. Kalau ketan kan masih mentah itu kalau digodok kan tidak bau wangi ya, tapi kalau sudah dikasih tape, kasih gula yang manis, baunya wangi biasanya. Nah, sama saja dengan fermentasi ini. Fermentasi ini juga nanti memberi efek seperti itu, baunya seperti tape karena fermentasinya jadi ya. Nah, beda lagi kalau baunya tidak enak, biasanya itu tidak jadi ya. Sama seperti pembuatan fermentasi yang lain. Fermentasi berhasil itu ketika baunya wangi. Nah, cukup 1 menit juga cukup kayak gini. Nah, ini kalau teman-teman tahu, kalau di bibisnya seperti ini. Nah, di bibis sama fermentasi itu bedanya apa, Om? Kalau di bibis kita tunggu 10 menit langsung berikan ke ikan, tidak masalah, itu namanya di bibis. Tapi hati-hati untuk kandungan probiotik. Kalau di bibis itu terlalu banyak, biasanya ikannya akan kembung karena bakteri probiotik ini bersifat asam sama molase ya, hati-hati. Makanya fermentasi ada kekurangannya, banyak kelebihannya. Bibis pun sama, apalagi tidak sama sekali di bibis atau tidak sama sekali di fermentasi. Banyak teman-teman yang share di media sosial itu, buat apa fermentasi? Ya enggak apa-apa, itu masing-masing. Tapi di saya, di Jawir Farm jadi saya hanya edukasi di tata cara saya saja ya. Jadi tidak membandingkan ke orang lain. Nanti boleh ikutin, boleh tidak, enggak apa-apa. Karena memang saya share pengalaman saya supaya berkah saja, tidak mau bersaing, karena memang setiap ilmu dan pengalaman itu berbeda-beda. Nah, kita akan taruh di bak. Nah, nanti tunggu selama 6 jam baru diberikan ke ikan, begitu ya. Ini kalau fermentasi baik dan benar begini. Jadi ya kalau mau dikasih langsung enggak apa-apa, itu namanya bibis, bukan fermentasi. Jadi ada yang bertanya ke saya, Om, kalau 3 jam bagaimana? Ya saya jawab, tidak masalah. Tapi kalau hasilnya tidak maksimal ya wajar gitu. Karena memang kalau standar ya standar, seperti aturan saja. Kalau undang-undang ya undang-undang gitu. Kalau melanggar berarti mungkin ada sanksinya, sama dengan tata cara. Jika sudah aturannya A, kalau nggak diturutin, misalkan
Harusnya treatment, tidak treatment. Harusnya fermentasi, tidak fermentasi. Pasti hasilnya juga bisa, tapi yang pasti tidak maksimal seperti itu. Nah, nanti ini fermentasi ini nanti boleh diberikan ikan. Nah, ini kita tutup rapat dulu. Nah, ini aduh Maya jengkang. Ini fermentasi ini dipakainya setelah 6 jam. Biasanya saya fermentasi itu malam itu setelah pemberian makan malam habis ya, satu toples ini kita fermentasi. Paginya itu sudah 8 jam, jam 8 pagi itu, jam 10 malam fermentasi, jam 8 pagi kita sudah berikan, sore kita berikan, malam jam 10 kita berikan, setengah 11 jam 11 fermentasi lagi, pagi berikan. Jadi begitu perputarannya kalau di saya. Nanti tinggal hitung saja untuk fermentasi kebutuhan dalam sehari 2 hari bagaimana. Kalau sehari butuhnya 10 kilo ya kita fermentasi 10 kilo malam. Kalau 2 hari 10 kilo ya berarti malam bikin 10 kilo, buat 2 hari ke depan, malamnya bikin lagi 2 hari ke depan. Nah, begitu ya. Jadi mudah-mudahan dapat dimengerti. Jika tidak mengerti boleh nanti bertanya di kolom komentar, pasti saya akan jawab. Karena edukasi ini buat teman-teman pemula ya, khusus pemula. Jadi nanti buat teman-teman yang sudah profesional tidak apa-apa mengikuti, kalaupun hasilnya tidak maksimal. Tapi kalaupun teman-teman berbeda pendapat atau berbeda namanya metode, tidak apa-apa ya. Namanya setiap SOP, setiap pakem ya, namanya pakem dalam budidaya lele itu setiap daerah beda, setiap tata cara beda ya. Pokoknya salam sukses bersama. Terima kasih, semoga ada kemanfaatan atas konten saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses bersama Petani Lele Nusantara. Salam hangat dari Kota Karawang, Jawir Farm.